Halo semuanya, pada hari pertama TOBM ini kami ingin mengajak kalian untuk ikut berkunjung ke salah satu rumah warga yang akan kami asesmen. Nah, berhubung rumahnya tidak jauh dari kantor kelurahan, kami pun berjalan kaki. Selama perjalanan, selain melihat pohon, kami pun berjumpa dengan ayam ternak milik warga. Lalu kami melewati gang kecil untuk bisa sampai di tujuan. Akhirnya, setelah berjalan cukup jauh, kami pun sampai. Yeay! Oh iya, ternyata rumahnya ada di sebelah TPU loh. Perkenalkan, ini Ibu Kusmawati yang merupakan istri dari Bapak Ponijan, klien yang akan kami asesmen. Pada kesempatan kali ini, kami mewawancarai Ibu Kusmawati terkait survei mawas diri dan form survei pendataan SDGs desa. Dari hasil wawancara, kami menjadi mengenal latar belakang keluarga Ibu Kusmawati dan Bapak Ponijan. Bapak Ponijan adalah pensiunan karyawan swasta yang kini tidak memiliki penghasilan, sehingga penghasilan keluarga bergantung kepada kiriman dari anak-anaknya. Ketiga anaknya telah berkeluarga sehingga tidak lagi tinggal bersama. Kini tiba saatnya kami mengasesmen. Pak Ponijan sudah mengalami stroke iskemik selama 4 tahun dan ia memiliki riwayat hipertensi. Kini keluhan utama yang ia rasakan yaitu ia mengalami kesulitan dalam berbicara. Sebelumnya, Pak Ponijan sudah pernah melakukan terapi bicara. Akan tetapi, karena Pak Ponijan tidak sabaran dengan terapi yang lama dan tidak langsung bisa sembuh, sehingga ia sudah tidak lagi melakukan terapi. Nah, asesmen yang kami lakukan ini mencakup dari form pemeriksaan fisik yang meliputi Occupational Performance Area dan Occupational Performance Component. Di lain sisi, kami membagi tugas dengan ada yang pergi untuk mewawancarai puskesmas. Ini Ibu Silvi selaku pemegang program surveillance dan HIV. Berdasarkan hasil wawancara, Puskesmas Kelurahan Pasir Mulia berfokus pada penanganan 5 penyakit utama dan pemberantasan filariasis, DHF, serta TBC melalui pengobatan, survei, pemberdayaan masyarakat, dan edukasi pencegahan. Dengan cakupan MR rate filariasis di atas 1% serta DHF dan TBC di bawah 1%, Puskesmas terus berupaya menekan angka penyakit melalui kolaborasi tim medis dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas kesehatan. Berlanjut di hari kedua, akhirnya kami berkesempatan untuk bisa mewawancarai lurah dari Kelurahan Pasir Mulia, yaitu Ibu Yanti Rismayanti SE. Menutur kata dari Ibu Yanti, Kelurahan Pasir Mulia memiliki penduduk yang cenderung lebih sedikit dibandingkan wilayah lainnya di Kota Bogor. Permasalahan kesehatan yang muncul cukup umum, yaitu batuk dan pilek, serta Bu Yanti pun berkata bahwa ketersediaan pelayanan kesehatan sudah cukup dengan adanya puskesmas 24 jam, dan masyarakat setempat menunjukkan antusias yang baik terhadap program kesehatan yang dilakukan oleh pihak kelurahan. Pada wawancara di bagian survei monografi desa, Kelurahan Pasir Mulia memiliki keamanan yang dijaga melalui 8 anggota Linmas, 22 pos kamling, dan 1 pos bencana yang membuat lingkungan aman rendah tingkat kriminalitasnya. Berikutnya, untuk melengkapi form matriks sejarah desa, kami mewawancari Bapak Kamaludin SE selaku salah satu fungsionaris kelurahan. Berdasarkan tuturnya, awalnya Kelurahan Pasir Mulia adalah pecahan dari Kelurahan Pasir Jaya yang sebelumnya juga tergabung menjadi satu desa, yaitu Desa Ciomas. Berikutnya, untuk melengkapi data mengenai kelompok organisasi masyarakat, kami mewawancarai Ibu Manzila sebagai Ketua RT 07. Terdapat 2 organisasi yang aktif, yaitu Karang Taruna dan Olah Seni Sisi Cai. Karang Taruna fokus pada kegiatan sosial dan persiapan hari besar seperti kemerdekaan Indonesia, sedangkan Olah Seni Sisi Cai menggelar berbagai kegiatan seni termasuk sanggar seni, sanggar tari, drama, pembuatan kaligrafi, dan melukis. Berikut ini adalah salah satu pementasan yang dilakukan oleh Seni Sisi Cai dalam memperingati Hari Pahlawan pada 10 November kemarin. Keren banget ya! Kembali lagi dengan rumah Pak Ponijan. Kali ini kami akan melanjutkan asesmen yang belum sempat selesai dilakukan kemarin.
Dari hasil asesmen, kami mengidentifikasi aset serta limitasi dari Pak Ponijan. Dalam asetnya, Pak Ponijan mandiri dalam beberapa aktivitas seperti mandi, toileting, dressing, dan leisure. Lalu, Pak Ponijan juga baik dalam menginisiasi dan menghentikan aktivitas. Selain itu, rasa semangat hidup yang tinggi serta tidak minder dengan keterbatasannya membuat Pak Ponijan masih bisa menjalani keseharian dengan cukup baik. Di samping itu, limitasi yang dihadapi oleh Pak Ponijan diantaranya adalah sulit berkomunikasi secara verbal karena afasia, kognitif yang menurun pasca stroke, dan kurang mampu mengontrol diri yang ditunjukkan pada sikapnya yang tidak sabaran dan mudah marah. Halo semuanya, selamat pagi, good morning. Oh my god, bajuku berantakan. Gak gitu. Hari ketiga, hari terakhir kami melakukan kunjungan TOBM. Pada hari ini, kami akan pergi ke Posyandu RW 2. Letak RW 2 lumayan jauh untuk bisa kami jangkau dari kantor kelurahan. Kami berjalan melewati aliran sungai yang diasumsikan masih satu aliran dengan Curug Ciomas. Hingga akhirnya kami tiba di Posyandu agak terlambat. Sesampainya di Posyandu, kami mewawancarai Ibu Sumijati yang mana merupakan Ketua Posyandu RW 2. Ibu Sumijati ini sudah menjadi kader kesehatan dari sebelum tahun 2005 loh. Cukup lama ya teman-teman. Beliau bercerita terkait suka duka menjadi kader kesehatan, seperti senang bertemu teman-teman, namun ada juga tantangan seperti warga yang malas untuk datang ke Posyandu. Salah satu dari kader Posyandu RW 2 ada pula yang menjabat sebagai Ketua RT 02, yaitu Ibu Khairiah. Di RT 02 memiliki organisasi masyarakat yang berbeda dari RT 07, yaitu KWT, alias Kelompok Wanita Tani. Ibu Khairiah juga menjelaskan bahwa setiap organisasi melakukan kegiatan biasanya mendapatkan dana dari pemerintah dan juga donatur. Narasumber terakhir kami untuk membantu mengisi formulir pemetaan sosial adalah warga RW 02 Ibu Ai Nurhayati. Menurut beliau, untuk Kelurahan Pasir Mulia ada beberapa program yang lumayan rutin dilaksanakan, seperti gotong royong dan jumantik. Ibu Ai juga berharap diadakannya penyuluhan untuk penyakit demam berdarah bagi warga kelurahan.